Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah database server, untuk pembahasan kali ini kita bahas mengenai view dalam database ya. Jangan lupa kalian fokus ke ini ya, project kalian dalam membuat database masing-masing ya. Perancangan kemarin silahkan difokuskan ya. Nanti pada saat UAS nanti itu yang saya harapkan sudah semuanya jadi dan sudah seperti layaknya database untuk digunakan dalam sebuah web seperti itu ya. Jadi saya selama kita kuliah sampai akhir semester ini nanti kita fokus saya tetap memberikan materi-materi tambahan untuk mengenai database, akan tetapi kalian lebih fokus ke database-nya ya. Jadi nanti agar database-nya jadi dan siap dikumpulkan dalam rangka UAS nanti ya, karena output dari perkuliahan ini yang saya harapkan kalian sudah bisa membuat database server ya, dan nanti dikumpulkan semuanya ya di classroom pada saat UAS. Seperti itu ya. Nanti semisal ada yang perlu dipertanyakan, monggo silakan dipertanyakan ke saya langsung mengenai project ataupun tugas akhir dalam mata kuliah database server ini dalam pembuatan database untuk servernya. Oke, kita mulai untuk mempersingkat waktu ya. Kita hari ini akan membahas mengenai view dalam database. Pengertian view dulu. View adalah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Dengan kata lain yang lebih sederhana, view adalah objek yang menyimpan hasil query, baik dari satu tabel atau lebih. Nah, di dalam database view juga sering dinamakan sebagai tabel virtual, karena view sebenarnya tidak memiliki data. Data yang ditampilkan oleh sebuah view diambil dari tabel-tabel aktual yang disertakan dalam select ya. Jadi seperti itu ya. Untuk view itu adalah kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select ya. Objek yang menyimpan hasil query baik dari satu tabel atau lebih. Di dalam database view juga sering dinamakan tabel virtual. Seperti itu ya untuk view. Kegunaan view ini apa? Tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan, mempermudah penulisan query. Untuk keamanan, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Nah, itu adalah tujuan dari view di dalam database. Terdapat 3 statement view. Yang pertama ada create view. Nah, fungsi statement create database adalah untuk menciptakan database baru. Nah, perintah ini fungsinya sama dengan statement create schema. Jalankan MySQL console, kemudian ketikkan perintah show database untuk melihat daftar database apa saja yang ada dalam MySQL. Nanti bisa kalian coba ya, masing-masing mahasiswa di rumah, silahkan dicoba. Untuk materi nanti saya share di classroom. Nah, sintaknya adalah create view, nama view and select bintang from nama tabel. Misalkan kita memiliki tabel user yang mempunyai kolom first name dan last name. Nah, seperti ini jadinya. Create view select first name last name from user. User ini adalah nama dari tabelnya. Ini sesuai ini ya, sintaknya ya. Jadi nanti yang akan tampil di sini itu adalah seperti ini. First name-nya, last name-nya Muhammad Ropianto, seperti itu. Ini kemudian dibuat view nama yang akan menekan kolom first name pada tabel first name saja. Jadi yang akan tampil hanya seperti ini, nama depannya saja.
Nah, seperti itu ya. Ini intinya adalah untuk view saja atau tampilan. Seperti tadi untuk dari pengertian view tadi ya. Kita untuk sebuah tampilan saja sebenarnya. Kemudian yang kedua ada alter view. Alter view digunakan ketika kita ingin mengubah view yang lama dengan query baru. Sintaknya adalah alter view nama view as query baru. Nah, misalnya ini MySQL alter view nama as select fish name from user. Query oke, null row affected. Nah, ini jadi MySQL select from nama. Karena di sini yang select yang kita pilih adalah from nama, berarti dia akan tampil ya nama depan maupun nama akhir, nama belakang. Seperti itu ya untuk query-nya ya. Yang ketiga ada drop view. Nah, drop view ini digunakan jika kita ingin menghapus view dari suatu database. Drop tahu ya, untuk mendelete intinya ya, untuk menghapus. Nah, sintaknya adalah drop view nama view. Jadi nama view yang akan kita delete itu apa? Sintaknya seperti ini: create view nama view as select nama kolom dan seterusnya, atau from nama tabel where kondisi ini nama kolom dan lain sebagainya, apa yang akan dihapus, seperti itu ya. Jadi seperti ini, create view nama view as select field 1, field 2 atau dan seterusnya, kemudian from tabel apa, where kriterianya, group by field-nya berapa, field yang akan diubah misalkan, kemudian having kriteria agreement function order by field. Nah, ini untuk sintak dari mendelete ya tadi ya. Oh, yang delete ini ya, drop view ya. Nah, kegunaan view itu sendiri apa? Menyembunyikan kolom atau baris, menampilkan hasil dari perhitungan. Ini yang dimaksud menyembunyikan kolom atau baris itu sesuai yang akan kita panggil, yang sesuai yang akan kita pilih ya. Jadi nanti yang lain bisa kita sembunyikan. Kalau kita ke database-nya itu tidak bisa kita sembunyikan. Kenapa? Karena dalam satu database itu memang tampilan di database murninya, manualnya itu tidak selalu tampil dalam semua file yang kita buat. Nah, beda dengan view ini, kalau kita hanya akan menampilkan nama depan saja, ataupun alamat saja, ataupun harga, misalkan di dalam penjualan harga jualnya saja tanpa harga belinya. Nah, itu yang dimaksud kegunaan dari view menyembunyikan kolom atau baris, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba pada saat kalian sudah mempunyai database yang kalian buat tersebut. Nah, kemudian menampilkan hasil dari perhitungan. Jadi pada saat perhitungan juga bisa ditampilkan dari view ini. Kemudian ada menyembunyikan sintak SQL yang rumit. Misalkan ada sintak yang rumit mengenai penambahan data ataupun apa saja, nah itu bisa kita sembunyikan ya. Fungsi built-in layer menyediakan level isolasi antara data tabel dan view data pengguna, memberikan proses permission yang berbeda untuk view yang berbeda dari tabel yang sama. Nah, ini walaupun view berbeda dari tabel yang sama itu bisa ya. Dan memberikan trigger berbeda pada view yang berbeda dari tabel yang sama juga. Ini trigger nanti ada materinya ya. Nah, keuntungan menggunakan view itu apa? Membatasi akses data. Kenapa? Karena pada saat kita hanya akan menampilkan beberapa saja, itu bisa kita batasi ya, tidak dilihat oleh semua orang atau tidak bisa dilihat keutuhan atau seluruhnya. Dan menyediakan data yang independen, menampilkan view yang berbeda-beda dengan data yang sama. Jadi pada saat kita menampilkan katakan satu tabel saja, tapi ada beberapa field, ada isian kolom dan ini ya, nanti akan kita tampilkan yang berbeda-beda. Apa nama depan dulu, alamat dulu, nomor HP dulu, ataupun apa, itu dalam tabel yang sama tapi kita tampilannya berbeda-beda. Seperti itu untuk penggunaan view ya. Keuntungan untuk yang keempat, keuntungannya adalah memudahkan query yang kompleks. Nah, ini mungkin juga sangat membantu ya dalam pengelolaan database.
khususnya untuk menggunakan Vue. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Materinya agak sedikit ya. Jangan lupa nanti kalian fokus ke project kalian ya, membuat database sampai dengan isinya, walaupun mengisinya dengan manual karena belum terintegrasi dengan web yang kalian buat. Nanti pada saat masuk ke pemrograman web, misalnya kalian boleh gunakan untuk database yang kalian buat ya, koneksikan dengan web kalian yang akan kalian buat, misalnya untuk perancangan web dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah web, pemrograman web juga. Kalau pemrograman web itu nanti biasanya untuk web 2 ya, atau web 1 mungkin, web 2 itu sudah menggunakan database karena webnya dinamis atau menggunakan PHP, MySQL dan HTML tentunya. Seperti itu ya. Jadi nanti tidak ada yang sia-sia, yang terpenting kalian membuat dan segera nanti diselesaikan ataupun diinputkan seberapa banyak untuk materinya. Datanya boleh ya, malah nanti lebih bagus lagi. Dan yang tentunya yang bisa dibuka dalam server di MySQL. Seperti itu ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua ya. Dan juga jangan lupa lanjutkan untuk progres pembuatan database-nya sampai selesai, sampai bagus ya, nanti sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan juga bisa dilihat untuk fungsi-fungsi yang saya terangkan nanti ya. Sampai akhir pertemuan nanti banyak ya, ada trigger juga dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian aplikasikan ke dalam database yang kalian buat ya. Bisa dipraktekkan mungkin untuk view itu apakah benar seperti ini, silahkan ya. Kalau database kalian sudah jadi, silahkan nanti bisa aplikasikan ke sana ya, atau bisa dicoba di database yang kalian buat masing-masing. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.